Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali kepada para pendengar pecinta podcast Ngopi Degan. Ini ada kepanjangannya, Mas Amar atau Pak Amar, Bung Dika ya. Itu ngobrol pintar, demokrasi Tegalan, disingkat Degan. Degan, ngobrol pintar, demokrasi Tegalan. Pada kesempatan kali ini, saya sengaja mengambil tema membangun ekosistem demokrasi yang sehat. Maka dengan ini saya mengundang dua narasumber yang luar biasa untuk mengupas apa sih demokrasi yang sehat itu, kira-kira tip-tip apa atau perlu edukasi seperti apa agar masyarakat Indonesia dalam hal ini ya, dalam menyikapi demokrasi yang berkembang sejauh ini bisa menciptakan kesadaran dan kepedulian bagaimana membangun ekosistem demokrasi yang sehat itu sendiri. Mungkin itu prolog yang bisa saya berikan, tapi sebelum acara podcast ini dimulai, perkenankan saya sebagai host Bung Karyudi Prayitno ya. Untuk narasumber pertama yaitu Bapak Muammar Ramadan. Bapak aja ya panggilnya Pak ya? Bebas lah ya. Oh ya. Atau Gus. Beliau sebagai Wakil Rektor 3 di Institut Agama Islam Pemalang. Biodata sebagai untuk pendidikan akhir, beliau alumni Dr. UIN Wali Songo Semarang. Organisasi yang paling akhir, beliau menjabat Lembaga Pendidikan Ma'arif PWNU Jawa Tengah. Dan motonya adalah komunikasi yang sehat untuk membangun peradaban yang hebat. Tangan untuk narasumber yang pertama. Kemudian narasumber yang kedua tidak kalah hebatnya, dulu sebagai anggota divisi Sosparmas, Sodikli Parmas ya, di KPU Kabupaten Pekalongan. Pendidikan akhir pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Unisula. Organisasi terakhir beliau anggota Persatuan Alumni GMNI Kabupaten Pekalongan. Motonya adalah belajar ikhlas menghadapi apapun. Mungkin itu ya sekelumit biodata dari masing-masing dua narasumber. Tapi sebelum pertanyaan ini saya mulai, saya ingin singkat dan padat ya. Kira-kira demokrasi Indonesia sekarang ini masih sehat atau seperti apa menurut Mas Dika? Kalau menurut saya bicara soal demokrasi sekarang ya, karena kalau bicara demokrasi itu tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat. Jadi kalau pada saat pemilu presiden kemarin kalau tidak salah itu tembus 80%, 80% sekitar 89%, itu artinya sudah menunjukkan angka yang cukup tinggi dalam partisipasi. Namun sisanya ini juga masih perlu kita genjot lagi biar partisipasinya semakin meningkat. Berarti sudah masuk kategori sehat. Sudah masuk kategori sehat menurut saya ya. Oke. Kalau menurut Pak Ahmad, demokrasi yang berkembang di Indonesia sekarang ini apakah masuk dalam kategori sehat atau bagaimana? Singkat saja.
secara demokrasi proseduralnya sehat, ya, tingkat partisipasinya tinggi dan pemilu diakui berjalan dengan baik. Kan? Tapi secara demokrasi substansialnya ini yang perlu kita benahi bersama, tingkatkan. Apakah kemudian masyarakatnya telah memberikan hak pilihnya, hak suaranya untuk mengawal proses demokrasi memilih legislatif maupun eksekutif, kebijakan-kebijakan publik itu sudah sesuai ya dengan standar demokrasi. Yeah. Kalau itu belum sesuai, maka perlu pengawalan, ya, partisipasi dalam konteks demokrasi prosedural kan mereka datang ke TPS. Yeah. Tapi bagaimana partisipasi dalam demokrasi substansial, kelanjutan mengawal program-program pemerintah, kebijakan-kebijakan publik agar itu menyentuh kesejahteraan masyarakat, ini yang perlu terus dikembangkan. Kalau enggak, kita berarti hanya terbatas pada demokrasi prosedural. Yeah. Kalau substansi dari demokrasi adalah bagaimana kebijakan publik berkoordinasi dengan sekitar masyarakat, keadilan dan seterusnya. Nah, inilah yang kemudian di berbagai ini di lembaga pendidikan, di Mas, LSM, kemudian penegak hukum, pemerintah semuanya harus berkontribusi ya, secara integral. Oke, berarti walaupun sudah masuk sehat dan masih terus terapi biar harus, kalau enggak nanti ya, kita akan kembali ke paru rutin 5 tahunan. Ya. Itu kan nggak bagus juga, nggak sehat hari akhirnya. Oke, kira-kira itu ya gambaran bagaimana membangun ekosistem demokrasi yang sehat di Indonesia ini ya. Tapi pertanyaan pertama saya awali dari Bapak Amar ya, karena beliau adalah senior sebagai penyelenggara karena juga pernah menjadi pengawas pemilu di tingkat kabupaten. Pertanyaannya lah, bagaimana membangun ekosistem yang sehat ya Pak Amar? Dan kira-kira nilai apa yang perlu ditumbuhkan pada masyarakat? Yang pertama, kita menghargai eksistensi warga masyarakat untuk bersama-sama membangun komunikasi yang sehat. Tanpa adanya saluran komunikasi yang sehat antara warga masyarakat, ya, antara rakyat dengan pemerintah, ini nonsen, Pak. Bagaimana mungkin ada terjadi aspirasi yang kemudian bisa terimplementasikan kebijakan-kebijakan yang real menyentuh masyarakat kalau tidak komunikasi. Yang kedua adalah menumbuhkan literasi, Pak. Literasi demokrasi, bahwa mereka harus paham loh, ini program pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi atau pusat. Ini wilayahnya apa? Ini penting agar apa mereka itu dalam menyampaikan aspirasinya tidak salah jalan. Nah, kemudian mereka itu harus dipahamkan bahwa demokrasi itu tidak identik dengan semata-mata politik praktis 5 tahunan. Seakan-akan kalau bicara demokrasi bicara 5 tahunan, padahal mereka bertanggung jawab setiap harinya, itu day to day. Mereka harus sadar bahwa civic education ini harus dibangun dari mulai rumah tangga, Pak. Ya, Rumah tangga, keluarga, kemudian pendidikan dan lingkungan sosial paling terkecil di desa dan seterusnya. Karena apa? Selama ini kan civic education oleh partai politik juga nggak jalan. Jangankan dengan warga, dengan anggota partai aja kan mereka mungkin kurang ya, kurang. Mereka hanya fokus pada anggota legislatif atau calon legislatif. Oleh karena itu di berbagai lini ini, bagaimana menumbuhkan kesadaran bersama kewargaan ya, civic education ini penting. Yang ketiga bahwa pendidikan politik secara umum ini juga harus ada tokoh-tokoh masyarakat juga, bahwa secara agama misalnya menggunakan menyampaikan aspirasi adalah bagian dari amar ma'ruf nahi munkar. Ada spirit keagamaan yang harus bisa dibangun. Kemudian gotong royong. Gotong royong ini sesuatu yang warisan leluhur yang sangat luar biasa. Bagaimana kemudian nilai-nilai Pancasila ini bisa diwujudkan dalam sistem berdemokrasi secara real oleh masyarakat. Kalau nilai-nilai misalnya dari musyawarah, mufakat, kemudian menerima perbedaan, menghargai minoritas, penegakan hukum, kemudian tadi dari hak-hak sipil dan seterusnya, itu benar-benar bisa diwujudkan. Sekarang begini misalnya, pemerintah laporan pertumbuhan ekonomi sekian persen, 5%. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi itu misalnya di Tegal ya, itu berdampak langsung pada masyarakat? Atau bagaimana? Ini kan perlu juga, apakah angka-angka yang sifatnya statistik itu secara real berpengaruh secara langsung? Nah, ini yang harus dikritisi baik oleh akademisi, oleh LSM, oleh tokoh masyarakat dan semuanya, Pak. Oke. Ini terkait apa yang disampaikan, andai kata ada narasumber dari pemerintahan ini cocok nih, atau dari aparat PH ya. Tapi lepas dari itu, pendidikan politik kan bukan hanya
pekerjaan partai politik saja ya. KPU juga punya Ya. namanya pendidikan politik ya. pendidikan pemilih. Ya pendidikan pemilih. Kira-kira sejauh ini udah jalan belum? Kalau pendidikan pemilih ini sejauh ini sudah jalan ya, tentunya sudah, apalagi kalau pada saat musim pemilu itu ini masif banget pendidikan pemilih atau sosialisasi kepemiluan. Namun saya sepakat dengan Pak Amar tadi bahwa berbicara soal demokrasi yang sehat ini juga civic education ya, itu juga perlu digenjot terus kemudian ini pendidikan pemilih juga kita harus tingkatkan terus, artinya kita tidak melihat apakah ini masa tahapan atau bukan tahapan non tahapan ya, apalagi di masa non tahapan ini bagi KPU ini kan mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan pemilu yang akan datang. Nah, menurut saya pendidikan pemilih ini harusnya lebih ditingkatkan lagi di masa-masa non tahapan seperti ini. Seperti itu. Kemudian kalau berbicara partisipasi masyarakat, demokrasi yang sehat, tadi kan saya sampaikan ini berkaitan erat dengan partisipasi masyarakat. Jadi fokus pendidikan pemilih kita melihat pada pemilu terakhir atau pemilihan terakhir itu daerah mana sih yang masih minim tingkat partisipasi masyarakat kan itu. Nah, itu perlu kita tingkatkan di wilayah tersebut. Mungkin itu. Tadi mapping dan mitigasi itu Betul. perlu ya. Ya, terus ini mungkin ya ini kan era digital. Ya. Saya kira digital itu penting banget ya untuk pendidikan politik dalam konteks makro maupun dalam konteks tahapan-tahapan ini. Di era digitalisasi. Digitalisasi ini. Jadi agar jangan sampai begini, ketika kemudian kita sudah ada digital tidak bisa dimanfaatkan, justru kontraproduktif dengan nilai demokrasi itu sendiri. Dan berkembang isu-isu yang tidak benar, ya kan, laporan-laporan masyarakat yang tidak berbasis data dan seterusnya, timbul fitnah dan seterusnya. Ini kan maka harus ada satu edukasi dari penyelenggara. Bagaimana misalnya ketika memilih kandidat ya, calon legislatif maupun eksekutif yang dari track record dan seterusnya, ini bisa melalui digital mereka cari ininya, tracking dan seterusnya, kemudian dibandingkan dengan bagaimana data-data sebelumnya. Ini penting Pak, karena di era digital ini literasi digital yang sehat akan berkontribusi pada demokrasi yang sehat, tapi literasi digital yang buruk akan berkontribusi pada demokrasi yang buruk juga di era keterbukaan semacam ini. Oke, itu ya gayung bersambut ya apa yang sudah disampaikan oleh pertanyaan pertama dari Pak Amar. Sekarang pertanyaan yang kedua untuk Mas Dika atau Bung Dika, bagaimana merangsang keterlibatan warga ini ya? Saya sengaja mau menggunakan bahasa merangsang ya, biar yang mendengar wah kira-kira punya resep apa ini ya, agar mereka mau berkontribusi pada demokrasi yang sehat. Kalau merangsang itu apa ya, memotivasi pemilih lah ya untuk ikut berkontribusi. Yang jelas kami di divisi Sosdikli ini memang mempunyai tugas di pendidikan pemilih tentunya. Kalau berbicara itu menurut saya itu tidak hanya bagaimana kita mengajak masyarakat untuk datang ke TPS ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu kira-kira mereka ini merasa memiliki demokrasi dulu gitu. Jadi kalau mereka sudah merasa memiliki demokrasi itu, saya yakin mereka akan dengan sendirinya ikut berpartisipasi dalam demokrasi. Kita apa ya, mungkin lebih kalau berbicara pemilu misalnya, ini kan sering banget kita mendengar ngapain saya ikut nyoblos, ajiknya itu nggak bakal ada dampak yang buat kita kan, kita sering dengar itu. Nah itu kita harus merubah itu, kita harus membuka atau menunjukkan bahwa sebetulnya proses demokrasi atau demokrasi ini berdampak sekali buat kita. Nah kita kasih contoh-contoh yang misalnya sangat erat kaitannya dengan kita, misalnya kayak kebijakan-kebijakan yang nantinya diambil, terus
politik uang, bisa jadi seperti itu. Karena dampak-dampaknya ini kita harus kasih tahu kepada masyarakat. Ini kalau misalnya kita menerima politik uang misalnya, dampaknya akan ke korupsi sehingga mempengaruhi kebijakan-kebijakan. Misalnya jalan rusak di mana-mana itu, misalnya seperti itu. Nah, ini bagian dari edukasi yang menurut saya perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi dampak-dampak apa saja, baik itu dampak positif maupun dampak negatif, ini kita harus sampaikan seperti itu sih. Ya, apa yang disampaikan Pak Mar, kalau konteksnya prosedural ya tadi masyarakat menjalankan 5 tahunan. Ya 5 tahun semacam rutinitas saja demokrasi, datang ke TPS, nyoblos lalu pulang, datang ke TPS tanpa ada tadi ya. Maka langsung saja contoh konkret hari ini kayaknya partai politik yang seharusnya punya andil besar ya, punya kewajiban besar untuk memberikan edukasi politik kepada masyarakat, kan nyaris kayaknya kurang greget lah, gaungnya nggak, bahkan nyaris tidak terdengar ini ya. Bahkan kalau reses pun mereka datang pun yang seharusnya dalam 1 tahun berapa kali, itu pun hanya beberapa konstituen atau hanya pengurus partai saja. Nah, menurut gambaran Pak Amar gimana nih? Apakah ini, kalau ini berlanjut, justru yang tadinya mau menjadi sehat menjadi tidak sehat dan sakit, atau bagaimana? Ya, itu persoalan mindset ya. Kalau kita mindsetnya pragmatis, dari parpolnya pragmatis, kemudian masyarakatnya pragmatis, ya, penyelenggaranya pragmatis, pemimpin yang dipilih pragmatis. Kalau semuanya pragmatis, ya timbulnya hanya transaksional. Nah, demokrasi yang kemudian hanya transaksional semata itu tentu tidak akan melahirkan pemimpin atau kebijakan yang ideal. Nah, ini tentu tadi bagaimana mindset kita, bagaimana kita harus bersama-sama ya mengusung demokrasi ini, ya dari masyarakatnya, partai politiknya, kemudian penyelenggaranya dan eksekutifnya. Bagaimana sih ini adalah layanan. Misalnya gini, KPU itu penyelenggara, maka melayani penyelenggara dengan baik. Ya. Kan itu bermitra dengan pemerintah, mitra dalam konteks untuk terkait dengan fasilitasi misalnya, tetapi independensi tetap dijaga. Betul. Nggak ada transaksional, kan Ya. gitu ya. Partai politik misalnya, dia itu sebagai yang mengusung eksekutif maupun legislatif. Tetapi setelah jadi, adakah kontrak moral yang akan menagih janji ketika mereka sesuai dengan platform dari partainya? Kan gitu ya. Nah, kemudian sekarang dari warga masyarakat, ketika sudah memberikan hak pilihnya, kemudian mereka pemilu berhasil, apakah mereka akan mengawal kebijakan dari eksekutif, kebijakan dari dewan, apakah aspirasinya sudah terpenuhi atau belum? Kalau enggak, apakah mereka apatis? Nah, saat ini kayaknya terjadi apatis tadi. Itu bagaimana biar nggak apatis? Nah, ini kan harus ada pemberdayaan, Bung. Iya, betul. Nah, inilah proses pemberdayaan yang harus dibangun dari berbagai lini. Karena mereka kan begini, saya habis pilih baik dewan maupun apa, toh habis ini mereka nggak merasa kebijakan itu berpengaruh pada kehidupan mereka yang disampaikan dengan itu. Baru sesungguhnya mereka merasakan, hanya nggak tahu. Nah, ketidaktahuan program yang berpengaruh pada mereka itulah yang kemudian mereka apatis. Nah, inilah perlu ada sosialisasi yang lebih masif. Oke, berarti bisa menjadi tidak sehat ini kalau masyarakat apatis. Karena demokrasi yang sehat itu tadi kepedulian dan kesadaran dari masyarakat tentang arti pentingnya demokrasi itu sendiri. Maka kalau apatisme ini kemudian sudah kuat di hati masyarakat, nah ini apakah ini sinyal demokrasi itu akan menjadi tidak sehat? Kira-kira sejauh ini untuk bisa memulihkan demokrasi yang sehat itu apa saja sih langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh KPU, Mas Dika? Kalau langkah-langkahnya untuk mewujudkan demokrasi yang sehat ya, tentunya tadi sudah saya sampaikan, yaitu harus ada pendidikan pemilih secara kontinu, berkelanjutan. Penting banget itu ya. Menurut saya itu penting. Dalam proses pendidikan pemilih ini juga
banyak hal yang bisa kita sampaikan untuk bisa menyadarkan dan menumbuhkan minat masyarakat terhadap demokrasi. Kemudian dalam pendidikan pemilih ini tentunya kita jangan monoton ceramah dan ceramah. Kita mencoba dialog lah. Misalnya kayak forum warga, kita ngobrol dengan warga, ya bisa ngopi-ngopi misalnya itu. Jadi tidak hanya di forum-forum yang resmi, menurut saya lebih mengena di forum-forum yang non formal juga, misalnya di warung kopi atau di mana kita ngobrolin soal demokrasi, itu sepertinya juga bisa mengena di masyarakat. Dan ada tadi juga pemanfaatan media digital juga sangat penting karena ini kan era digital ya. Jadi kalau kita bisa memanfaatkan digital ini, apa yang akan kita sampaikan tentunya bisa tersampaikan dengan cepat. Kemudian khususnya ini pemilih pemula ini kan kudu harus kita siapkan ya, dan mereka ini kan cenderung dekat dengan digital itu tadi. Iya, dekat dengan era digital digital ini juga tentunya kami dari KPU harus menyediakan atau membuat konsep-konsep atau konten-konten yang menarik minat mereka, agar minimalnya mereka mau membaca sih atau melihat konten kita. Nah, yang itu kemudian pada saat pelaksanaan mungkin atau pemilihan ya, itu pemilu yang inklusif ini harus benar-benar kita wujudkan sehingga masyarakat ini atau partisipasi masyarakat ini bisa naik juga. Mungkin itu sih, karena kalau kita berbicara pemilu yang inklusif ini, kita biasanya sering jemput bola ya. Misalnya kayak yang sakit-sakit di rumah sakit ini harus kita sediakan lokasi khusus karena biar suara mereka ini tetap bisa tersalurkan. Terus yang di rutan dan lain sebagainya ini bisa tersalurkan. Kemudian untuk yang daerah di pinggiran di atas ya, di pegunungan ini kan biasanya terjangkau masalah akses nih, aksesnya sulit. Nah ini harus kita buatkan TPS yang ramah terhadap pemilih, seperti itu sih kalau menurut saya. Tapi ada skala prioritas nggak dari KPRI terkait sosialisasi pemilih ini? Kalau sosialisasi pemilih ini kan kita ada namanya pemilih pemula, pemilih rentan, sama pemilih satu lagi Marginal atau perempuan? Marginal. Pemilih marginal, pemilih pemula, dan itu apa? Ya ada 3 hal itulah ya yang perlu kita maksimalkan di era non tahapan ini. Nah, bicara pemilih pemula, dunia kampus kan ada pemilih pemula khususnya semester pertama ya. Sejauh ini ada lembaga penyelenggara yang sering datang bertamu di kampus itu, Pak Ahmad? Ya, menjelang tahapan pemilu saja dari KPU kerjasama ya, KPU ada Bawaslu pengawasan partisipatif kan gitu, KPU pendidikan pemilih pemula ya ada. Mereka sifatnya memberi wawasan ya kepada teman-teman mahasiswa dan juga mungkin sebagian diisi mahasiswa apa ya kelas 12 itu ya ada. Jadi memang pendidikan politik terkait dengan pemilih pemula ini tapi lebih kepada teknis. Bagaimana kemudian membangun kesadaran pemilih pemula untuk berdemokrasi yang sehat. Ini yang mungkin menjadi wilayah lain. Kalau penyelenggara ke kampus, ke sekolah itu rata-rata teknis. Paling banter dia anti politik uang. Ya jangan menyebar berita paling gitu. Tapi bagaimana kemudian sistem identitas keberlanjutan dari proses-proses demokrasi ini kurang. Itu Pak Dika itu. Siap. Ya, kayaknya kampus hanya akan akan sering dikunjungi hanya pada saat-saat tahapan. Ketika non tahapan kayaknya lupa atau gimana ini. Padahal penting itu katanya. Iya, jadi kalau kita di Kabupaten Pekalongan ya, saat ini fokus kami memang lebih ke pemilih pemula. Jadi saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan KPU mengajar.
di di seluruh tingkat semua SMP tingkatan. dan SMA. SMA. Ya, karena kalau SMP ini kan 5 tahun ke depan kan pasti akan menjadi pemilih pemula. Makanya saat ini kami fokus di tingkat SMP dan SMA. Seperti itu. Oke, obrolan yang sangat menarik, tapi maaf ya, kita sudah di penghujung acara nih Mas Dika dan Pak Amar ya, karena waktunya sudah hampir 30 menit ke depan ini, sudah hampir setengah jam, sehingga kita sudah di penghujung acara. Maka untuk masing-masing narasumber kira-kira closing statementnya seperti apa terkait bagaimana membangun ekosistem demokrasi yang sehat ini. Kali ini untuk closing statement saya dahulukan kepada Bung Dika, karena tadi pertanyaan awal saya mulai dari Pak Ahmad. Baik, terima kasih. Sebelumnya kalau kita bicara demokrasi yang sehat tentunya perlu adanya partisipasi dari masyarakat ya. Jadi partisipasi masyarakat ini sangat penting dalam proses demokrasi. Ini bisa saya katakan menjadi fondasinya demokrasi yang paling kuat. Jadi saya berharap pada khususnya di proses-proses pemilu ini masyarakat semakin sadar dengan demokrasi, kemudian juga ikut berpartisipasi dalam proses-proses demokrasi seperti itu. Oke. Selanjutnya closing statement dari Mas Amar. Ya, jadi demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tertinggi, maka harus semaksimal mungkin proses-proses dalam demokrasi ini dijalankan dengan baik, dengan lingkungan yang sehat, dan kita sebagai warga negara yang Pancasila dan juga beragama memaknai demokrasi ini bagian dari titah Tuhan. Sebagai khalifah di bumi ini harus menjalankan demokrasi dengan sebaik-baiknya berdasarkan Pancasila, dan ini bagian dari tanggung jawab moral hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam tahapan 5 tahunan pilihlah pemimpin yang adil sesuai dengan hati nurani, hindari politik uang dan kemudian naik kampanye dan seterusnya. Dan setelah memilih ini tidak berhenti, tapi mengawal bagaimana kebijakan-kebijakan publik ini ada akuntabilitas, transparansi, dan masyarakat ini punya tanggung jawab moral. Apa yang dipilih harus dikawal dalam konteks agar kebijakan-kebijakan pemimpin ini bisa bersejahtera rakyat. Jadi rakyat itu harus taat dan pemerintah melayani. Penyelenggara juga sama. 5 tahunan adalah 5 tahunan, tetapi bahwa dalam menuju 5 tahun itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara kontinu. Partai politik atau semua stakeholder yang terkait dengan demokrasi ini diharapkan tadi menumbuhkan kesadaran agar tidak apatis, kemudian transparansi, dan jangan lupa pers, media, kemudian komunikasi digital, kemudian bagaimana warga masyarakat ini melek politik ya, terliterasi demokrasinya. Saya kira itu, dan yang lebih penting dari itu semua adalah sebuah kesadaran bahwa bangsa ini akan maju, demokrasi akan sehat, kalau semua punya kesadaran non pragmatis, semua punya kesadaran idealis bahwa manusia itu pragmatis ya, tetapi ada batasnya, tidak semua transaksional. Nah, ada hal-hal yang harus kita junjung bersama. Terima kasih, Bu. Oke. Menarik ya closing statementnya ya. Jadi sebelum podcast Ngopi Degan ini saya tutup, perkenalkan ya untuk para pendengar dan pecinta podcast Ngopi Degan, saya konklusikan ya bahwa sebuah demokrasi itu akan terus hidup ketika partisipasi pemilih semakin baik ya, dan demokrasi itu sendiri akan menjadi sehat kalau kita dalam tanda kutip tadi ya, bukan hanya sekedar kita berpartisipasi mendatangi TPS, tapi pengawalan apa yang sudah disampaikan oleh para peserta itu sendiri kita kawal betul agar bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya tadi hal yang paling kunci dan penting adalah kita benar-benar
untuk menjadi demokrasi yang sehat, kita masyarakat jaga betul jangan sampai, maaflah dalam tanda kutip, kita memilih seseorang hanya karena kepentingan sesaat atau berapa branding ngasih kira-kira itu, atau kita sebut dengan politik uang, karena itu justru yang akan membuat kita diabetes demokrasi, kira-kira itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya Bung Karyudi Prayitno, host yang paling gokil ya. Karena memang di sini adegium host saya adegium saya itu host yang paling gokil Mas Dika. Dengan ini saya undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.